Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sani Zatul Ain dari Manajemen 19.2 Universitas Tekom Siliwangi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Kerja Tim yang dalam perilaku organisasi. Pengertian kerjasama tim menurut para ahli. Menurut Byrne 2004, istilah tim didefinisikan sebagai sebuah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa orang dengan kompetensi yang setara, di mana mereka bekerja secara independen atau ketergantungan dalam melaksanakan pekerjaan di satu organisasi. Yang kedua, Hare dalam Byrne 2004 menyebutkan bahwa sesama tim adalah kelompok, tetapi tidak semua kelompok dapat dikategorikan sebagai tim. Di sini istilah tim merujuk pada kelompok kerja yang terdiri dari beberapa individu yang memandang diri mereka dan dipandang oleh lingkungan kerjanya sebagai sebuah kesatuan sosial. Menurut Shaw 1992, Johnson dan Johnson 2000, dan Cumming and Rowley 2001, tim adalah satu set interaksi interpersonal yang terstruktur untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Tim terdiri dari dua orang atau lebih individu yang A. menyadari adanya terindependensi yang positif dalam mencapai sasaran bersama, B. saling berinteraksi, C. menyadari siapa saja yang menjadi anggota bukan anggota tim, D. memiliki peran atau fungsi spesifik dalam menampilkan performa, dan E. memiliki masa keanggotaan Dapat yang saya simpulkan bahwa tim adalah satu unit yang terdiri atas 2, 3 atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasi kerja mereka untuk tujuan tertentu. Kelompok dan tim bukan merupakan hal yang sama. Persis, ada perbedaan antara kelompok kerja dengan tim kerja. Kelompok kerja berinteraksi untuk berbagai informasi dan saling membantu membuat keputusan kinerja masing-masing. Tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Usaha individu memberikan tingkat kinerja lebih besar daripada jumlah individu tersebut. Perbedaan tim dan kelompok menurut Steve P. Robbins melakukan pembedaan antara kelompok kerja dengan tim kerja berdasarkan 4 variabel, yaitu sasaran, sinergi, akuntabilitas, dan keahlian. Yang 1. Sasaran. Kelompok berbagai informasi saling membantu membuat keputusan kinerja masing-masing. Tim kebutuhan kerja kolektif saling membantu demi usaha bersama. 2. Sinergi. Kelompok netral, tim positif melalui usaha yang terkoordinasi. 3. Akuntabilitas. Kelompok individu tidak saling melengkapi, tim individual dan saling melengkapi. 4. Keahlian. Kelompok acak dan jarang, tim saling mengganti. Tujuan tim. Bekerja dalam tim memiliki fungsi, yaitu antara lain dapat merubah sikap, perilaku, dan nilai-nilai pribadi, serta dapat turut serta dalam mendisiplinkan anggota tim. Selain itu, bekerja dalam tim dapat dimanfaatkan ilmu untuk mengambil keputusan, merundingkan, bernegosiasi. 1. Manfaat dan tujuan tim. A. Manfaat bekerja dalam tim: meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan mentalitas kerja. B. Bagi anggota tim, tanggung jawab atas pekerjaan tanggung bersama, stres beban kerja berkurang. 2. Tujuan bekerja dalam kesatuan tujuan. Setiap anggota tim memiliki kebersamaan visi dan misi program kerja. D. Efisiensi. Setiap anggota tim menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara cepat, cermat, dan tanpa pemborosan kecerobohan. C. Efektivitas. Setiap anggota tim memiliki tujuan yang jelas,
memiliki keterampilan yang memadai, memiliki komitmen, saling percaya, memiliki yang baik, memiliki kemampuan bernegosiasi, dan memiliki kemampuan yang tepat. Agar menjadi tim yang menguntungkan perusahaan karena bekerja efektif, maka suatu tim harus memiliki beberapa karakteristik. Sangat tidak mudah untuk mengidentifikasikan karakteristik yang tepat untuk suatu tim yang efektif. Suatu tim dapat dianggap efektif atau tidak sangat tergantung dari kriteria yang diterapkan oleh perusahaan. Tetapi biasanya suatu tim yang bekerja efektif memiliki karakteristik sebagai berikut. Karakteristik tim kerja yang efektif. 1. Memiliki tujuan dan sasaran yang jelas atas dasar komitmen bersama. Semua anggota tim mengerti dan menyetujui tujuan dan sasaran tim, dan mereka mau bekerja sama untuk memenuhi hal tersebut. 2. Pembagian peran kepemimpinan. Anggota tim saling berbagi peran dalam kepemimpinan. Sebagai contoh, kepemimpinan tim di setiap fase proyek akan didelegasikan kepada anggota yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang itu. Sehingga fungsi kepemimpinan di dalam tim dilihat dari kompetensi seseorang, bukan berasal dari titel, otoritas, dan senioritas. 3. Keterbukaan dan saling mempercayai antara anggota tim. Semua anggota mendapatkan informasi yang sama dari akses yang sama pula, serta dapat berkomunikasi dengan lancar dan jelas. Anggota tim bebas untuk mengeluarkan ide-idenya, eksperimen, dan kreativitas selalu digiatkan. Anggota lainnya wajib untuk menolong anggota bersangkutan jika memang ide tersebut logis dan 4. Keragaman latar belakang anggota tim memiliki warna kepada tim. Semakin besar keragaman yang ada, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman akan semakin banyak tugas-tugas yang dapat ditangani. 5. Anggota tim selalu mendukung keputusan, prosedur, dan pengawasan yang dibuat bersama-sama. Mereka memahami peran, tanggung jawab, dan keterbatasan. Tim harus selalu mengevaluasi fungsi dan proses yang sudah dilakukan secara yang terjadi reguler. Diselesaikan dengan jalan konsensus, bersifat konstruktif, dan menerapkan pendekatan menang-menang win-win approach. 7. Tim dapat mengelola peningkatan penghargaan individu, individual self-esteem. 8. Kegiatan tim tidak hanya berfokus pada hasil tetapi juga pada proses dan isi. Tim harus selalu mengevaluasi fungsi dan proses yang sudah dilakukan secara reguler. Efektivitas tim kerja. Keefektivitasan tim adalah bagaimana tim mempengaruhi organisasi, anggota tim per individu, dan keberlangsungan tim. Dapat disimpulkan bahwa keefektivitasan tim adalah perluasan di mana tim memperoleh tujuannya, memperoleh kebutuhan dan tujuan anggotanya, dan dapat mempertahankan tim lebih lama. Menurut Robin, efektivitas tim meliputi pengukuran objektif dari produktivitas tim, penilaian kinerja tim oleh manajer, dan sekumpulan pengukuran kepuasan anggota tim. Salah satu teori yang banyak dipakai dalam hubungannya dengan efektivitas tim kerja adalah model input proses output, yang menjelaskan bahwa input memiliki pengaruh langsung pada output tim dan memiliki hubungan yang tidak langsung dengan output tim memiliki proses tim Heckman. Banyak dari penelitian yang telah dilakukan mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi aktivitas tim kerja hanya memfokuskan pada aspek input, performance, or output, dan kurang memperhatikan aspek input proses. Dalam hubungannya dengan aktivitas tim kerja, input dalam suatu tim juga mempengaruhi kinerja tim tersebut.
Pada model input proses output, input dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu faktor individual, atribut anggota tim, faktor kelompok, struktur dan ukuran, dan faktor lingkungan, karakteristik tugas dan struktur rewarding. Dalam penilaian difokuskan hanya pada unit individual, khususnya pada kepribadian anggota tim. Output tim adalah hasil tim yang diasosiasikan dengan produktivitas tim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.